A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani Israel yang 12 suku tinggal 2 suku. Kemana yang 10 suku lagi? Bani Israel terdiri 12 suku. Nama-nama suku tersebut sesuai dengan nama anak Nabi Yakub alaihissalam yang 12 orang, yaitu 1. Rawiyin, 2. Sam'un, 3. Lewi, 4. Yehuza, 5. Yesakir, 6. Zebulon, 7. Yusuf, 8. Benyamin, 9. Dan, 10. Naftali, 11. Gad, 12. Aser. Nabi Yakub alaihissalam disebut juga bernama Israel dalam surah 3 Ali Imran ayat 93. Kullu الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا التوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel Yakub untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia, jika kamu orang-orang yang benar. Periode sejarah Nabi Yusuf alaihissalam, tahun 1745 sampai 1635 sebelum Masehi. Periode sejarah Nabi Musa alaihissalam, tahun 1527 sampai 1407 sebelum Masehi. Surah 12, Yusuf ayat 99 sampai 100. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. Maka tak kala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul ibu bapaknya dan dia berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. Dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana, dan mereka semuanya berubah ke diri seraya sujud kepada Yusuf dan berkata, Yusuf, wahai ayahku, inilah tabir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Rabbku telah menjadikan suatu kenyataan, dan sesungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku ketika dia, Raja, membebaskan aku dari rumah penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir setelah setan merusak hubungan antaraku dan saudara-saudaraku.
Sesungguhnya Rabbku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Pada masa Nabi Yusuf AS, 11 saudaranya beserta orang tuanya dibawa pindah ke Mesir. Dengan berjalannya waktu, setelah sekitar 100 tahun, Mesir dipimpin oleh keturunan Fir'aun yang zalim. Keturunan Nabi Yakub lama-kelamaan dijadikan budak oleh Fir'aun, sampai pada masa Nabi Musa alaihissalam. Keturunan Nabi Yakub yang 12 orang kemudian disebut 12 suku Bani Israel. Selanjutnya, Bani Israel dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam menyeberang Laut Merah, keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan. Bani Israel kemudian melanggar perintah Nabi Musa alaihissalam sehingga oleh Allah dihukum dengan berputar-putar di padang Tih. Surah 7 Al-A'raf ayat 160. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Dan mereka kami bagi menjadi 12 suku yang masing-masingnya berjumlah besar. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah darinya 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing. Dan kami naungkan awan di atas mereka, dan kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Mereka tidak menganiaya kami, tapi merekalah yang selalu menganiaya dirinya sendiri. Surah 2 Al-Baqarah ayat 60. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah darinya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku mengetahui tempat minumnya masing-masing, maka minumlah rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu berkeliaran di bawah bumi dengan berbuat kerusakan. 40 tahun berputar-putar di padang Tih. Di antara kaum Nabi Musa ada yang beriman dan Nabi Musa siap untuk masuk ke tanah suci. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan sehingga Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa berputar-putar di padang Tih selama 40 tahun. Surah 5 Al-Maidah ayat 26. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah
يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Allah berfirman, jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu dia haramkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi pada waktu itu. Maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. 40 tahun adalah masa waktu untuk pergantian generasi. Generasi Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa keluar dari Mesir dengan perjuangan yang sangat berat itu tidak bisa lagi diharapkan untuk diajak berjuang. Mental mereka lemah, kemauan tidak ada sama sekali semangat juang. Sudah kembali sebelum pergi, sudah kalah sebelum berperang. Apalagi yang dapat diharapkan dari kaum bermental lemah dan bermoral rendah seperti itu. Oleh sebab itu harus ditunggu pergantian generasi. Perjuangan akan diteruskan oleh generasi anak cucu mereka nanti. Itulah substansi dari Tis dikurung di padang pasir Sinai selama 40 tahun. Hal yang sama juga bisa terjadi pada umat Islam sekarang ini. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai generasi sekarang tidak bisa diharapkan lagi untuk berjuang, memperjuangkan Islam, maka akan terjadi pergantian generasi. Maka mulailah Bani Israel memasuki fase berputar-putar kebingungan di padang pasir Sinai. 12 suku Yahudi. Israel sekarang diketahui terdiri dari 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Sebenarnya ada 12 suku asal Israel. Lalu kemana 10 suku lainnya? Mereka 12 suku ini dinamakan berdasarkan nama 12 putra Yakub, yakni Ruben, Simeon, Levi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isakar, Zebulon, Yusuf dan Benyamin. Pada tahun 930 sebelum Masehi, 10 suku membentuk kerajaan Israel yang independen di utara. Sementara 2 suku lainnya, yaitu Yehuda dan Benyamin, mendiri kerajaan Yehuda di selatan. Namun, pada tahun 721 sebelum Masehi, kerajaan utara ditaklukkan oleh orang-orang Asyur. Hal ini membuat 10 suku ini secara bertahap terasimilasi oleh bangsa lain dan dengan demikian perlahan menghilang dari sejarah. Berbeda cerita dengan keturunan Yehuda dan Benyamin yang masih kita temukan hingga sekarang, yang jamak disebut sebagai orang Yahudi. Hal ini karena mereka diizinkan untuk kembali ke tanah air mereka setelah pembuangan Babilonia tahun 586 sebelum Masehi. Namun demikian, keyakinan tetap bertahan bahwa suatu hari 10 suku yang hilang akan ditemukan. Bahkan pencarian untuk ke-10 suku yang ini telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang Kristen dan Muslim di hampir setiap sudut bumi. Pada berbagai periode, suku-suku asli dan orang-orang di semua benua diidentifikasi sebagai keturunan dari 10 suku yang hilang. Banyak spekulasi dan klaim yang bermunculan terkait pencarian ini. Berikut kemungkinan suku-suku itu. 1. Afghanistan. Berbagai suku Afghanistan, khususnya kaum Pathan, telah menjadi perhatian bagi para pencari 10 suku yang hilang. Henry Walter Bellew 1834 sampai 1992, seorang ahli bedah Inggris kelahiran India, menjabarkan asumsinya itu. Dia menemukan kemiripan antara nama tempat dan dalam Alkitab, kata-kata Ibrani dan nama tempat lokal di Afghanistan, serta beberapa kata dari bahasa dan dialek yang diucapkannya. Bukti ini ditunjukkan oleh beberapa nama suku seperti suku Sinwari adalah Simeon, suku Levani, Lewi, suku Daftani, Naftali, suku Jaji, Gad, suku Asyuri, Aser, suku Yusuf, Sum, anak-anak Yusuf dan seterusnya. 2. Jepang.
Teori ini dirumuskan oleh Anne McLeod, seorang misionaris Skotlandia yang tiba di Jepang pada tahun 1867. Kuil Jepang dibangun dari cedar, katanya seperti halnya kuil Yahudi, dan orang Yahudi membawa tabut Tuhan seperti yang dilakukan oleh orang Jepang dengan mikoshi mereka, kuil portable. McLeod percaya orang-orang Yahudi melintasi Asia, menaklukkan Cina, Korea, dan kemudian dipimpin oleh seorang pemimpin Yahudi Korea yang dikenal sebagai Kaisar Jemu. 3. Rusia bagian selatan dan daerah di sekitar Laut Kaspia berada di pusat Kekaisaran Khazar pada abad pertengahan awal. Keberadaan dan kemajuan orang-orang Khazar menginisiasikan akulturasi Yahudi diaspora yang melek huruf dan berteknologi dengan suku Turki Mongol yang buta huruf dan bergaya hidup nomad. Selain itu, komunitas Yahudi di Kaukasus seperti Yahudi Georgia atau Yahudi Dagestan juga dikenal sebagai Yahudi Gunung, terhubung dengan 10 suku yang hilang. Namun, spekulasi dan penelitian tidak menjamin kebenarannya, mengingat sulitnya menelusuri kembali jejak-jejak yang telah lama dan bercampur baur itu. Demikian penelusuran 12 suku Yahudi yang tersebar di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.